Pernah dengar kalimat seperti ini? Tuhan mau kamu hidup nyaman dan selalu sukses. Kamu belum diselamatkan kalau belum dibaptis dan berbicara dalam bahasa roh. Tuhan itu kasih, Dia terima kamu apa adanya. Semua agama ujungnya menuju Tuhan yang sama. Kamu hanya perlu menemukan jati dirimu. Sekilas terdengar rohani, apalagi kalau yang mengucapkan pendeta terkenal. Tapi di balik kata-kata manis itu, tersembunyi penyimpangan serius dari kebenaran Alkitab. Di video ini, kita akan kupas 5 ajaran berbahaya yang sering menyusup ke gereja. Ajaran yang terasa nyaman di telinga, tapi diam-diam menghancurkan iman dan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita kembali pada kebenaran Alkitab dan bongkar satu persatu Injil palsu yang menyesatkan ini. Ajaran salah pertama, Injil kemakmuran. Injil ini terdengar manis di telinga. Katanya, kalau imanmu cukup besar, Tuhan akan memberi hidup yang sempurna. Rumah mewah, mobil mahal, pernikahan harmonis, kesehatan prima, semua yang kamu mau akan Tuhan kabulkan. Kata-katanya sering seperti, engkau dilahirkan untuk jadi pemenang. Tuhan akan menggenapi semua mimpimu. Mujizatmu sudah di depan mata. Sekilas terdengar penuh harapan. Tapi di baliknya, Tuhan diperlakukan seperti pelayan yang siap memenuhi ambisi kita, asalkan kita membayar dengan iman atau persembahan. Iman jadi transaksi. Tuhan direduksi jadi alat pemuas keinginan manusia. Yang lebih parah, kalau mujizat tidak terjadi, penyakit tetap ada, usaha gagal, atau pernikahan yang gagal, yang disalahkan adalah kita. Kamu kurang beriman, kamu kurang memberi. Ini bukan sekadar kesalahan teologi. Ini adalah suatu bentuk penyesatan rohani. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa mengikut Yesus berarti hidup nyaman. Yesus justru berkata dalam Matius pasal 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jalan yang ia tawarkan sempit, penuh tantangan, bahkan penderitaan. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Dan dalam Yohanes pasal 15 ayat 18, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah membenci aku lebih dahulu. Lihat teladan orang-orang yang dekat dengan Allah. Yesus sendiri miskin, ditolak, dan disalibkan. Paulus dipenjara, dipukuli, kelaparan, karam kapal, lalu mati martir. Yohanes diasingkan ke Pulau Patmos karena Injil. Apakah mereka kurang iman? Tidak. Mereka justru setia sampai akhir. Iman sejati bukan tiket untuk mendapat harta atau kenyamanan. Iman sejati berarti tetap setia kepada Kristus walau hidup terasa hancur dan doa kita tidak dijawab seperti yang kita mau. Tuhan sanggup melakukan mujizat, menyembuhkan, mencukupkan, dan menolong kita. Tapi semua itu terjadi sesuai kehendaknya, bukan sesuai tuntutan kita. Dia bertindak kapan dia mau, dengan cara yang dia mau, kepada siapa yang dia mau, dan selalu untuk tujuan yang lebih besar dan mulia. Bahkan Yesus di malam sebelum disalibkan berdoa agar cawan penderitaan dijauhkan. Namun ia berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 42, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Itulah iman yang sejati. Ajaran salah yang kedua, Injil motivasi. Ajaran ini biasanya melanjutkan Injil kemakmuran. Isinya tentang menggali potensi terbaik atau Tuhan ingin kamu jadi versi terbaikmu. Kedengarannya positif, bahkan rohani, tapi berbahaya jika membuat kita berpikir bahwa tujuan kekristenan adalah memuaskan diri sendiri. Dalam pola pikir ini, Yesus dipandang seperti pelatih pribadi yang tugasnya membantu kita sukses dan nyaman. Padahal, Yesus tidak pernah memanggil kita untuk hidup demi keinginan kita, tetapi untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia. Lukas pasal 9 ayat 23 berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal diri berarti berhenti menempatkan diri kita di pusat hidup, dan menjadikan Kristus sebagai Raja. Rasul Paulus menegaskan dalam Galatia pasal 2 ayat 20, aku telah disalibkan dengan Kristus, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Injil versi terbaik dirimu menaruh aku di takhta, dan Yesus hanya jadi asisten untuk mewujudkan rencana pribadi. Injil sejati justru memanggil kita untuk mati terhadap diri sendiri, dan diubahkan menjadi ciptaan baru yang serupa dengan Kristus. Kalau kita terus mengejar versi terbaik diri lama kita bisa terjebak dalam kesombongan rohani dan kepuasan diri palsu. Keselamatan dan pertumbuhan rohani bukan berasal dari menggali potensi diri,
tetapi dari karya Kristus di salib dan kuasa Roh Kudus yang mengubah hati. Hidup Kristen adalah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, termasuk rencana dan keinginan kita. Disitulah kita menemukan sukacita, damai, dan hidup yang benar-benar bermakna. Bukan karena menemukan diri sendiri, tetapi karena menemukan Kristus dan hidup bagi Dia. Ajaran salah yang ketiga, Tuhan itu kasih, Dia menerima kamu apa adanya. Kalimat ini terdengar manis, tapi berbahaya. Banyak gereja hanya menonjolkan kasih Tuhan dan mengabaikan sifatnya yang lain seperti kekudusan, keadilan, dan murka atas dosa. Akibatnya, orang merasa aman hidup dalam dosa sambil berpikir hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Memang benar, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Tapi kasih-Nya bukan alasan untuk terus hidup dalam dosa. Tanpa pengajaran tentang kekudusan dan penghakiman, kita hanya mengenal setengah dari Tuhan yang sejati. Ibrani pasal 12 ayat 29 mengingatkan bahwa Allah juga adalah api yang menghanguskan. Banyak gereja takut kehilangan jemaat sehingga jarang membicarakan dosa, neraka, dan penghakiman. Padahal firman Tuhan jelas mengajarkan bahwa kasih karunia yang sejati mendidik kita untuk meninggalkan dosa. Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 berkata, kasih karunia Allah mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Yesus tidak mati agar kita tetap hidup di dalam keadaan kita sekarang ini. Dia mati untuk mengubahkan kita. Dia memanggil kita bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi untuk menaati firman-Nya dan hidup di dalam kekudusan. Yesus berkata dalam Matius pasal 7 ayat 21, bukan semua yang memanggil Tuhan akan masuk surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kekristenan sejati menuntut penyerahan diri, pengudusan, dan hidup baru di dalam Kristus. Itulah kasih karunia yang sejati. Ajaran salah yang keempat, legalisme, menambah salib dengan aturan manusia. Legalisme mengajarkan bahwa Allah hanya menerima kita jika kita mematuhi aturan tertentu. Ini seperti Injil kaum Farisi yang menukar anugerah Kristus dengan daftar kewajiban buatan manusia. Bentuknya bisa seperti, kamu harus dibaptis supaya diselamatkan. Kamu belum rohani kalau belum berbicara dalam bahasa roh. Kamu harus menaati hari Sabat dengan cara tertentu. Baptisan, puasa, dan disiplin rohani memang baik jika sesuai firman Tuhan. Tetapi, jika dijadikan syarat keselamatan atau ukuran kerohanian, itu menyesatkan. Keselamatan hanya oleh anugerah Allah di dalam Kristus, bukan dari usaha manusia. Efesus pasal 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bahaya legalisme adalah menggeser fokus dari karya Kristus yang sudah selesai kepada usaha dan pencapaian manusia yang tidak pernah bisa menyelamatkan. Yesus menegur orang Farisi dalam Markus pasal 7 ayat 13 karena menaruh adat istiadat di atas firman Allah. Lihatlah penjahat disalib, ia tidak dibaptis, tidak melayani, tidak punya prestasi rohani. Namun Yesus berkata dalam Lukas pasal 23 ayat 43, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ia hanya punya satu hal, hati yang hancur dan iman kepada Kristus. Dan itu sudah cukup. Injil tidak perlu ditambah, salib tidak perlu dilengkapi. Pengorbanan Kristus sudah sempurna. Ajaran salah kelima, semua jalan menuju Tuhan yang sama. Di zaman ini banyak yang berkata, semua agama sebenarnya sama. Kristen, Islam, Buddha, Hindu, semua hanyalah jalan berbeda tetapi menuju kepada Tuhan yang sama. Inilah yang disebut pluralisme agama. Bahkan ada yang menganggap Yesus hanyalah salah satu dari banyak cara mengenal Tuhan. Tapi Alkitab jelas menolak pandangan ini. Tuhan yang sejati adalah satu, dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan bukanlah sosok yang samar atau abstrak yang bisa kita bentuk sesuai keinginan sendiri. Menolak kebenaran ini berarti menolak Tuhan yang sejati, seperti yang Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Yesus bukan sekadar guru atau nabi. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, hidup tanpa dosa, mati disalib untuk menanggung hukuman kita, dan bangkit untuk memberi hidup kekal bagi yang percaya kepadanya. Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus menegaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan bukan soal kita memilih jalan yang kita suka. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Pluralisme memang terdengar toleran, tapi jika membuat kita menyangkal siapa Tuhan yang sejati dan siapa Yesus juru selamat kita, maka pluralisme justru membawa kita menjauh dari keselamatan. Tanpa Yesus, tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan, dan tidak ada hidup yang kekal. Hanya di dalam Dialah kita menemukan jalan yang benar menuju Allah yang sejati. Sekarang, coba tanyakan pada diri kamu, apakah tanpa sadar kamu pernah percaya salah satu dari kebohongan ini? Bahwa Allah ingin semua orang Kristen hidup makmur dan sukses? Bahwa Dia cuma mengasihi tanpa menghakimi? Bahwa kamu harus berusaha keras dulu supaya Dia mengasihi kamu? Bahwa semua agama mengarah pada Tuhan yang sama? Bahwa kekristenan soal mencari jati diri, bukan tentang menyangkal diri? Jangan tertipu oleh Injil palsu seperti itu. Jangan puas dengan kebenaran yang setengah-setengah. Kembalilah pada Injil sejati yang jelas diajarkan dalam Alkitab. Kristus mati untuk orang berdosa. Dia bangkit supaya kita bisa hidup baru. Dan sekarang, Dia memanggil kita untuk bertobat, percaya kepadanya, dan hidup setia menurut kehendak-Nya. Jika video ini membantu kamu mengenali ajaran yang salah, jangan lupa klik like, bagikan ke orang lain, dan tulis di kolom komentar di bawah ajaran sesat apa yang pernah kamu dengar di gereja. Pastikan juga untuk subscribe, supaya kamu terus mendapat konten yang fokus pada kebenaran Alkitab dan kasih karunia Tuhan. Sampai jumpa lagi. Teruslah setia mengikuti Kristus, walaupun jalannya tidak selalu mudah.